Semoga kita menjadi hambanya yang terpilih dengan syafaat Rasulullah berkumpul kembali di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, alhamdulillah hari ini kajian kita insya Allah sebentar lagi akan diisi oleh Ustazah Kotrunada Safitri LC dengan tema, apa temanya Bu? Sebaik-baik umat. Alhamdulillah Ustazah sudah hadir di tengah-tengah kita, tapi masih menikmati sarapan pagi. Jadi untuk sambil menunggu Ustazah, mari kita sama-sama berdoa ya Bu ya, untuk saudara-saudara kita seiman, semuslim di Palestina sana. Alhamdulillah, terima kasih ibu-ibu atas partisipasinya, mau memakai dress code yang kami sampaikan ya, memakai hitam-hitam dengan syal Palestina. Nanti minggu depan kita seperti ini aja juga ya Bu ya, sampai Palestina merdeka. Masya Allah, amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama Bu kita kirimkan Al-Fatihah buat saudara-saudara muslim kita di Palestina. Dari sini kita panjatkan semoga Allah mendengar semua doa-doa kita. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, ya Rabb, ya Rahman, ya Rahim. Ampuni kami ya Allah atas segala dosa kami. Ampuni kami ya Allah yang tak pernah peduli dengan saudara-saudara muslim kami di Palestina ya Allah. Kami tak mungkin tak berpihak ya Allah, tapi kami nggak ngerti bagaimana caranya ya Allah. Setiap hari kami saksikan ya Allah penyiksaan terhadap umat muslim di Palestina. Pemboman di mana-mana, rumah sakit, sekolah, kamp-kamp pengungsi jadi sasaran Zionis laknatullah. Ya Allah, setiap hari para syuhada berguguran ya Allah di sana. Kami memang bukan siapa-siapa ya Allah. Jadikan para syuhada di sana syahid ya Allah. Walaupun kami tak pantas ya Allah, kumpulkan kami bersama mereka nanti ya Allah. Karena kami tahu ya Allah betapa kejam para Zionis terhadap muslim Palestina ya Allah. Ya Allah, kami tahu ya Allah mereka butuh pertolongan ya Allah. Tolong mereka ya Allah menangkan saudara-saudara kami di Palestina ya Allah. Rabbana afrik alaihim sabran wasabbit aqdamahum wansurhum alal qaumil kafirin. Ya Allah, limpahkanlah kesabaran kepada kami ya Allah, kepada saudara-saudara kami ya Allah. Kukuhkan langkah kami dan tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Rabbana la taj'alna fitnatal qaumiz zalimina wa najjinna birahmatika minal qaumil kafirin. Ya Allah, jangan Engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi kaum yang zalim, dan selamatkan kami dari rahmat-Mu dari orang-orang kafir. Rabbana atihim fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wakihim azabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan mereka kebaikan ya Allah di dunia dan di akhirat, dan peliharalah mereka dari siksa api neraka. Rabbana wansubna alal qaumil nufsidin. Ya Rabb, tolonglah kami ya Allah, timpakan azab atas golongan orang-orang yang berbuat zalim dan kerusakan.
Rabbi firli wali walidayya waliman dakhala bayyita wa minan walil mu'minina wal mu'minati wallazi az-zalimina illa tabara. Ya Allah, ampuni kami ya Allah, ampuni kedua ibu bapak kami, siapapun yang memasuki rumah kami dengan beriman dan semua orang-orang yang beriman laki-laki dan perempuan. Dan jangan engkau tambahkan bagi orang-orang yang zolim itu selain kehancuran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, untuk minggu depan insya Allah kajian kita akan diisi oleh Ustadz Subki Al-Buguri. Untuk tema kami belum dapat sampai saat ini, jadi sabar, nanti insya Allah akan kami infokan. Mungkin itu aja info dari kami, mohon maaf lahir dan batin bila ada salah kata dan salah perbuatan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, karena kita kajian hari ini sampai jam 10 ya, karena Ustazah harus mengisi lagi di tempat yang berikutnya. Jadi kajian akan segera kita mulai. Nah, jadi nanti setelah kajian Ustazah tidak bisa foto-foto Bu, karena harus segera meluncur ke tempat yang berikutnya. Jadi sebelum kajian duduk rapi begini, nanti kita foto Ustazah di depan. Tapi tolong duduk rapi ya Bu ya, kita fotonya rame-rame aja. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bisa diisi Bu yang di depan, rapatkan aja syapnya. Jadi nanti saudara-saudara, teman-teman kita yang hadir bisa mengisi di syap yang masih kosong.
Indah lagi. Aman, aman. Turunin bubur. Oh iya benar. Udah semangkok ya. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Backlight ya. Satu, dua, tiga. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul adzim. Yang sama-sama kita hormati, kita cintai seluruh keluarga besar dari Majelis Taklim Fatihah Husna, wabil khusus Bunda Mufida yang sudah mengajak saya bersilaturahim dengan bidadari-bidadari syurga. Keluarga besar dari An-Nabawi, masjid, majelis yang mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu, para asatidzah, tokoh masyarakat, dan jamaah sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, syukur nikmat. Pada pagi hari ini Allah izinkan kita kembali bisa bersilaturahim di majelis yang penuh berkah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat salam kita sampaikan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih kepada pengatur acara telah memberikan kesempatan waktu kepada saya. Hari Senin kemarin saya di sini. Alhamdulillah, wajah-wajahnya juga kayaknya yang Senin kemarin hadir juga. Mudah-mudahan gak bosan sama saya. Alhamdulillah. Hari ini saya duduk lagi di sini. Tapi dengan membawakan tema yang berbeda. Sekarang diberikan temanya tentang sebaik-baik umat. Mudah-mudahan hari ini kita kumpul di sini, keluar kita menyadari bahwa kita adalah sebaik-baik umat, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, sekarang ini masih marak syiar peringatan lahirnya baginda Rasul. Peringatan bulan Maulid, peringatan hari lahirnya baginda Rasul masih marak di mana saja. Dan juga banyaknya anjuran-anjuran untuk kita membaca sholawat, anjuran untuk kita menghidupkan sunnahnya baginda Rasul. Bahkan kaum perempuan ini sangat-sangat bersemangat untuk syiar apabila membicarakan tentang baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wajar, karena pertama kita ini adalah wanita yang kedudukannya sekarang diangkat, derajatnya mulia karena jasa baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Kata baginda Rasul, istausu binisa'i khairan, aku berwasiat kepada kalian untuk berbuat baik kepada perempuan-perempuan kalian. Dulu zaman jahiliyah perempuan gak ada nilainya. Bahkan ketika itu pernah disaksikan oleh baginda Rasul di mana ada seorang anaknya memiliki ibu yang masih muda. Seperti yang hadir di sini masih pada muda semua. Umurnya mungkin paling tua 30 tahun kayaknya nih. Kayaknya. Kelihatannya, kenyataannya nggak tahu deh. Tapi muda semua insya Allah. Saya nggak ngelihat ada yang punya uban di sini. Ketutup ya. Pernah muda, alhamdulillah. Dulu zaman jahiliyah, ini kedudukan perempuan gak ada nilainya. Seorang anak pernah memiliki ibu yang masih muda, dia bawa ibunya, kemudian dihadapkan kepada teman-temannya sambil berkata, ibu saya cantik, saya butuh uang, siapa yang mau tidur dengannya saya berikan saya uang. Zaman jahiliyah. Dan memang perempuan gak ada nilainya, bahkan seorang ibu pun semacam itu. Na'udzubillah, alhamdulillah kita hidup di zaman sekarang yang sudah hebat, bahkan perempuan ini terangkat kedudukannya. Sedih hati baginda Rasulullah SAW melihat itu. Merenung lama terkait dengan bagaimana nasib umatku khususnya kaum perempuan. Tapi alhamdulillah datangnya Islam mengangkat derajat kaum perempuan sehingga Nabi langsung berwasiat kepada para sahabat untuk berbuat baik kepada perempuan-perempuan kalian. Alhamdulillah sampai dengan hari ini perempuan terangkat kedudukannya. Alhamdulillah. Jadi makanya kalau yang senang datang ke pengajian, senang datang ke majelis maulid, itu adalah kaum perempuan, wajar dan harus. Karena yang mengangkat kita, derajat kita ini adalah baginda Rasulullah SAW. Dan bukan hanya itu. Yang Allah firmankan dalam Al-Quran bahwasannya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kuntum khaira ummatin. Kita ini sebaik-baik umat. Kita sebaik-baik umat. Bahkan dalam dalam bacaan rawi pun dikatakan bahwa ini pun juga sebuah syair yang sering diungkapkan oleh para ulama bahwasannya ummatul Islam khairul umami. Ummatul Islam, orang Islam khairul umami, sebaik-baik umat. Jadi bersyukur Allah tetapkan kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Kita bersyukur kita ini menjadi muslimah yang insya Allah bisa menjalankan semua syariat dengan sebaik-baiknya. Nabiullah Musa alaihissalam. Ibu kenal Nabiullah Musa? Kenal? Rumahnya di mana, Bu? Dengar namanya aja. Nabiullah Musa alaihissalam itu pernah dituliskan dalam kitab Taurat. Nabiullah Musa alaihissalam membaca dari lempengan kitab-kitab Taurat, dipuji umat Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabiullah Musa alaihissalam berbincang dengan Allah, bertanya kepada Allah, kata Nabiullah Musa, ya Rabb, aku melihat di lempengan kitab-kitab Taurat itu ada umat yang istimewa. Dia gampang mengerjakan dosa tapi gampang juga diampunin dosanya. Itu umatnya siapa ya Rabb? Kata Nabiullah Musa. Itu adalah umatnya Nabi Ahmad. Umat Nabi Muhammad SAW. Nabiullah Musa bertanya lagi, ya Rabb, ada umat lahirnya belakangan tapi masuk surganya duluan. Itu umatnya siapa ya Rabb? Umatnya Nabi Muhammad SAW. Ya Rob, lahirnya akhir zaman, umurnya pendek-pendek, tapi kenapa amalnya begitu banyak? Kata Allah, mereka memiliki malam Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Kalau mereka mendapati malam itu seolah-olah dia beribadah 83 tahun. Itu umat Nabi Muhammad SAW. Ya Rob, ini ada umat setahun ngumpulin dosa, tapi sangat mudah dihapuskan dengan masuknya bulan Ramadan. Ini umatnya siapa sih? Kata Allah, itu adalah umatnya Nabi Muhammad SAW.
Begitu banyak keutamaan-keutamaan Bu yang diberikan oleh kita, yang diberikan oleh Allah untuk kita, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi Allah Musa, ya Rabb, izinkan aku bisa menatap wajah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Izinkan aku ya Rabb, kata Nabi Allah Musa, aku ingin menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Izinkan aku menjadi umatnya Nabi Muhammad. Izinkan aku bisa menatap wajah-wajah umat Nabi Muhammad. Kemudian kata Allah, ya nggak bisa. Beda zamannya, beda kehidupannya. Engkau kan sudah aku berikan kemuliaan dengan engkau menjadi Rasul. Tapi tetap Nabi Allah Musa alaihissalam pengen, tapi aku ingin tetap menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa alaihissalam pengen jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah, wahai Musa, engkau tidak bisa menjadi umat Nabi Muhammad. Engkau nggak bisa menatap wajahnya umat Nabi Muhammad, tapi maukah aku perdengarkan suara umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tentu sangat gembira. Mau ya Rabb, saya nggak bisa jadi umat Nabi Muhammad nggak apa-apa. Nggak bisa memandang wajah umat Nabi Muhammad sekarang nggak apa-apa, tapi minimal paling nggak sekarang saya pengen dengar suara indahnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah memanggil kita Bu, jasadnya belum ada karena ketika itu terjadi pada ribuan tahun yang silam, ribuan tahun yang lalu, kita belum lahir. Karena kalau kita udah lahir pasti umur kita udah lebih dari 1000 tahun. 1000 tahun yang lalu, 1000 tahun yang lalu ketika ada perbincangan antara Allah dengan Nabi Allah Musa alaihissalam, kemudian Nabi Allah Musa alaihissalam ingin mendengar suara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, langsung Allah memanggil kita. Ya umat Muhammad, wahai umat Nabi Muhammad. Bu, roh kita menjawab, rohnya, jasad belum lahir, jasad belum ada. Rohnya menjawab labbaik Allahumma labbaik. Roh kita tanpa kita sadari, roh kita pernah menjawab panggilannya Allah, labbaik Allahumma labbaik. Aku penuhi panggilanmu ya Rabb. Ada apa ya Rabb? Roh kita menjawab karena kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ungkapan indahnya Allah nih Bu, perhatikan. Ya umat Muhammad, kata Allah, wahai umat Nabi Muhammad, salati wassalami alaikum. Keselamatan, solawat dan salam, keselamatan, kesejahteraan aku persembahkan untukmu wahai umat Nabi Muhammad. Siapa Bu yang ngomong? Siapa yang bilang? Allah. Ketika Allah memanggil ya umat Muhammad, wahai umat Nabi Muhammad, kita jawab semuanya labbaik Allahumma labbaik. Langsung Allah mengatakan salati wassalami alaikum. Keselamatan, kesejahteraan aku persembahkan untuk engkau wahai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salati wassalami alaikum. Kemudian apalagi yang Allah katakan? Inni qad ghafartu lakum qabla an tastaghfiruni. Sesungguhnya aku telah menghapuskan, aku telah memaafkan dosa-dosamu sebelum engkau mohon ampun kepadaku. Wahai umat Nabi Muhammad. Inna ghadabi, mohon maaf. Inna, sesungguhnya rahmati, kasih sayangku, sabaqat ghadabi. Kasih sayangku mendahului dari murkaku. Ya umat Muhammad, sayangku, cintaku, rahmatku mendahului daripada murkaku. Wa afwi sabaqat iqabi, dan ampunanku itu mendahului daripada siksaku. Inni qad ghafartu lakum qabla an tastaghfiruni, sesungguhnya aku telah mengampuni dosa kalian sebelum kau minta ampun kepadaku. Wa inni a'taitukum qabla an tas'aluni, sesungguhnya aku akan memberikan apa yang kau inginkan sebelum kau minta kepadaku. Ya umat Muhammad, wahai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi, itu kalimat indah. Ini hadis qudsi, firmannya Allah yang mendoakan kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
didoain sholawat, didoain keselamatan, didoain kesejahteraan. Bahkan Allah sudah mempersiapkan ampunan sebelum kita minta maaf. Allah sudah mempersiapkan hadiah sebelum kita minta. Bahkan Allah sudah menyiapkan maaf sebelum kita memohon ampun kepadanya. Allah sudah menyiapkan rasa cinta dan sayang sebelum kita meminta kepadanya. Khusus buat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Makanya kita berkumpul di sini. Bentuk rasa syukron lillah kita. Bersyukur kita kepada Allah menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senang nggak jadi umat Nabi Muhammad? Senang nggak jadi umat Nabi Muhammad? Ya Allah Bu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan adalah untuk rahmatan lil alamin. Diutus di muka bumi ini adalah sebagai rahmat, sebagai kasih sayang buat seluruh alam. Bu, kita kan paling senang sama orang yang cinta sama Nabi, betul apa enggak? Kita paling senang sama orang yang cinta sama kita, betul apa enggak? Ibu kan senang sayang, ibu senang kalau pasangan ibu cinta sama ibu, betul? Ibu kan senang kalau pasangan itu setia sama ibu, betul? Sampai ibu bilang, "Pah, bener deh Pah, pokoknya gak apa-apa saya gak dikasih uang jajan, gak dikasih bulanan asal Papa setia sama saya." Ada yang begitu? Termasuk saya. Bohong banget ya. Kita kan perlu nafkah. Seorang istri itu kan haknya nafkah dari suami. Tapi artinya udahlah suaminya soleh, suaminya bagus, suaminya baik, suami dermawan, setia, sayang lagi. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini suaminya soleh semua, solehin semua. Amin ya rabbal alamin. Kita paling senang dengan pasangan kalau setia. Kita nih paling senang kalau ada orang yang sayang sama kita. Ibu, tahukah siapa orang yang paling setia kepada kita, yang paling punya cinta tulus kepada kita, tinggi cinta sayangnya kepada kita? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dunia ketika menghadapi sakaratul maut, lagi sakit di atas sakit, keringat bercucuran. Apa yang difikirkan oleh baginda Rasul? Ummati, ummati, ummati. Bagaimana kabar umatku kelak nanti ya? Aku tinggalin dunia ini lalu bagaimana kabar umatku? Yang dipikirin umatnya, bukan keluarganya, tapi yang difikirkan adalah umatnya. Sampai kata malaikat Jibril alaihissalam, "Ya Rasulullah, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi." Kita kalau dengar nama Nabi langsung menjawab ibu ya, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Kata malaikat Jibril, "Ya Rasulullah, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi." Enggak usah khawatir, tidak akan masuk ke surga umat lain sebelum umatmu semua masuk ke dalam surga. Tenang hatinya baginda Rasul. Kemudian ketika lagi perjalanan Isra wal Mi'raj, ketika baginda Rasul mengucapkan tahiyah, mengucapkan penghormatan yang paling tinggi kepada Allah dengan ucapan at-tahiyatul mubarakatus sholawatu thayyibatulillah. Allah langsung menjawab, "Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh." Baginda Rasul mengucapkan tahiyah penghormatan kepada Allah setinggi-tingginya, at-tahiyatul mubarakatus sholawatu thayyibatulillah, untuk engkau wahai Rabbku. Langsung dijawab, dibalas oleh Allah, "Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh." Keselamatan, kesejahteraan untuk engkau wahai Muhammad. Bu, Nabi Muhammad nggak lupain kita. Ketika sedang berada di atas di Sidratul Muntaha, berada bersama dengan Allah, senangnya luar biasa, tapi nggak lupa sama kita. Kemudian baginda Rasul mengatakan, "Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin." Ya Rob, jangan doain aku aja ya Rob, doain juga hamba-hambamu yang soleh solehah. Doain juga tuh umat-umatku yang soleh solehah. Ingat sama kita. Bu, di padang mahsyar, ketika semua orang cuma berkata, "Robbi salim nafsi," ya Allah selamatin aku, selamatin aku, selamatin aku. Cuma ada satu manusia yang sempurna, yang baik, yang istimewa. Ia katakan bukan Robbi salim nafsi, yang ia katakan bukan
ya Allah selamatin aku, ya Allah selamatin aku, selamatin aku. Enggak, bukan itu yang diucapkan. Tapi ia menghadap kepada Allah, menundukkan kepala sambil berkata, Rabbi salim ummati. Rabbi, ya Allah salim ummati. Ya Allah selamatin umatku. Ya Allah selamatin umatku, ya Allah selamatin umatku. Nunduk kepala baginda Rasul di hadapan Allah sampai Allah berkata, ya Rasulullah Muhammad. Diam lagi nih kayaknya. Udah pada sarapan? Udah pada makan bubur? Ketika nama Nabi disebut langsung kita menjawab Allahumma salli wa sallim wa barik. Kemudian Allah berkata, ya Rasulullah Muhammad, irfa ra'sak washfa tusyafa, angkat kepalamu berilah syafaat kepada siapa yang kau kehendaki. Bu, ketika itu baginda Rasul berlari di padang mahsyar, mencari siapa umat-umat yang akan dia tolong, mencari tanda-tanda umat yang cinta kepadanya, mencari umatnya, mencari kita semuanya, kemudian digenggam tangan kita, diajak ke Telaga Kautsar, diminta kita minum dari Telaga Kautsar, kemudian kita diajak ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan yang hadir di sini ketika sakaratul maut Allah hadirkan baginda Rasul menemani kita. Ketika kita masuk ke dalam kubur, ke alam barzakh, Allah izinkan, Allah hadirkan baginda Rasul untuk mendampingi kita menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Sehingga kita tidak tersilap ketika menjawab pertanyaan tersebut. Dan kita berharap mudah-mudahan yang hadir di majelis ini kelak, ketika di padang mahsyar, ketika kita sedang menundukkan kepala, ketakutan yang sangat takut, tiba-tiba tangan kita digenggam oleh manusia yang paling sempurna. Mudah-mudahan nanti di padang mahsyar kita dipegang oleh tangan yang lembut dan yang maha istimewa. Mudah-mudahan kemudian dibisikkan pada telinga kita dan ia berkata, ana laha, aku bersamamu, aku bersamamu, gak usah khawatir, aku nemenin kamu, aku akan kasih syafaat kepadamu, karena di dunia engkau selalu ingat kepadaku, engkau tidak melupakan aku, maka di padang mahsyar di hari kiamat ini aku ingin memenuhi janjiku, aku ingin memberikan pertolongan, aku ingin memberikan syafaatul uzma untuk kalian semuanya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita yang duduk di sini punya rindu hati kita sama Nabi, kita menyadari bahwa kitalah bukan siapa-siapa kalau bukan kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Kita ucapkan dulu salawat salam kepada baginda Rasul sebagai bentuk rasa syukur kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam, salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Sekali lagi, ya Rasul salam, salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Menangislah untuk baginda Rasul. Teteskan air mata kita untuk baginda Rasulullah SAW. Getarkan hati kita karena rindu ingin berjumpa dengan baginda Rasulullah SAW. Dengan demikian kita akan mudah menjalani kehidupan kita. Apa yang diperintah oleh Allah, apa yang dituntun sama Nabi, kita akan mudah menjalaninya.
Dan bahkan ketika ada baginda Rasul dalam hati kita, kita menyadari bahwa kita adalah khairul ummah, kita adalah sebaik-baik umat karena kita umat Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ibu cinta sama Nabi? Ibu sayang sama Nabi? Pertanyaannya, kira-kira Nabi sayang gak sama kita? Kira-kira Nabi cinta nggak sama kita? Insya Allah, karena kita sudah mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, rindu yang mendalam kepada baginda Rasul, maka insya Allah baginda Rasul pun akan cinta kepada kita. Alhamdulillah, Ibu. Ya, tadi saya lanjutkan ayatnya. Kuntum khaira ummatin, kalian sebaik-baik umat ukhrijat linnas, yang lahir dari seorang manusia. Ini firmannya Allah kepada Nabi Muhammad SAW, tapi juga akan berimbas kepada kita, akan merembes kepada kita. Kita khairul ummah, kita sebaik-baik ummah. Iya sih, alhamdulillah kita udah sadarin kita nih sekarang sebaik-baik ummah. Lalu apa yang harus kita lakukan supaya Nabi bisa cinta sama kita, supaya kita bisa nyambung sama Nabi? Lanjutin ayatnya. Kata Allah dalam Al-Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ini yang saya mau jelaskan. Amar ma'ruf, nahi munkar. Itu yang harus kita kerjakan. Itu yang harus kita lakukan. Pertama, kalau memang kita sudah menyadari kita sebaik-baik umat, yuk kita ikutin jejaknya baginda Rasulullah SAW. Kita ikuti aktivitas hariannya baginda Rasul, dan kita ikuti bagaimana apa yang dilakukan oleh baginda Rasul, yaitu kita berusaha untuk amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf, ngajak kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran. Bu, ini tugas kita. Karena kita sudah menjadi sebaik-baik umat, maka kita harus lakukan pun dalam hidup ini yang terbaik. Kuncinya, judulnya hari ini adalah sebaik-baik umat, caranya amar ma'ruf nahi munkar. Mengajak kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran. Jamaah sekalian, kalau ngajar, mengajarkan, menyampaikan, itu bukan tugasnya ustazah dan ustadz aja. Tapi tugas kita semuanya bahwa untuk menyampaikan kebenaran, untuk mengajak kepada kebaikan, itu bukan tugasnya guru-guru, ustadz dan ustazah. Tapi tugas kita sebagai hamba Allah, tugas kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Pertama, yuk kita coba mengajak kepada kebaikan. Nih contoh, ada yang ngajak temennya nggak kesini hari ini? Banyak. Misalnya semalam atau kemarin atau 2 hari yang lalu, Besti saling ngobrol, Besti ya, Say kan gitu ya. Biasanya manggil Besti kan Say atau apa? Cin, Beb, Say. Ada taklim hari Kamis di Masjid Nabawi, datang yuk. Oh gitu, ya deh insya Allah. Akhirnya di hari yang sudah dijanjikan, hari Kamis janjian. Janjian di salah satu tempat atau main jemput-jemputan, bawa satu teman. Yang ngajak itu termasuk orang yang mengajakkan kepada kebaikan. Seperti yang baginda Rasul katakan, mandalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Siapa yang menunjukkan satu kebaikan, yang mengajak kepada satu kebaikan, maka selama kebaikan itu dikerjakan oleh orang yang diajak, maka pahala ngalir kepada yang ngajak. Jadi bersyukur kalau hadir di sini ada teman yang kita ajak. Ada 1, ada 2, selama mereka duduk di sini, maka pahala kebaikannya ngalir kepada yang ngajak. Kamis besok datang lagi, ngaji lagi, pahala ngalir kepada yang ngajak. Di bulan depan ngaji lagi, istiqomah, kebetulan yang ngajak lagi kurang sehat, tetap pahala ngalir kepada orang yang ngajak. Pengen gak kita kayak begitu?
Maka jangan pernah sia-siakan waktu kita, sebisa mungkin kita coba mengajak kebaikan sekecil apapun itu. Sekedar misalnya lagi wudhu, ngelihat teman kita wudhunya nggak sempurna, sampaikan, maaf ya, maaf. Kayaknya basuhan tangannya kurang sempurna, sampai sini. Cuma itu, selama dia bagus wudhunya, selama dia memperbaiki wudhunya, maka sampai dia meninggal dunia, pahalanya akan ngalir kepada kita yang ngasih tahu. Pengen gak punya pahala double? Itu caranya. Wudhu. Ini apalagi nih, kalau masalah wudhu hati-hati. Karena saya belok dikit. Karena pernah Nabi ditanya sama salah seorang sahabat, "Ya Rasulullah." Diem aja. Bu, Assalamualaikum. Masih di sini? Masih ada nyawanya? Alhamdulillah. Ini antara ngantuk apa lapar ini ya? Tersepona. Masya Allah. Bengong aja. Alhamdulillah. Saya mah seneng Bu diliatin. Cuma nggak tahu hatinya kemana itu ya. Karena begitu asyik mengikuti ini ya. Salah seorang sahabat pernah bertanya kepada baginda Rasul, "Ya Rasulullah." Nah, udah pada melek semua nih kayaknya nih. Kata sahabat, "Ya Rasul, nanti di padang mahsyar itu banyak banget umat berkumpul. Lalu bagaimana caranya kau membedakan umat-umat yang akan kau berikan syafaat?" Apa jawaban dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Inna ummati yud'auna yaumal qiyamah ghurran muhajjalin min atharil wudu." Inna ummati, sesungguhnya umatku, yud'auna yaumal qiyamah, akan aku panggil nanti di hari kiamat bagi orang-orang yang punya tanda. Apa tandanya? Ghurran muhajjalin min atharil wudu. Wajahnya bercahaya, tangan kanan kirinya bercahaya, min atharil wudu, karena bekas wudu. Jadi urusan wudu jangan dianggap enteng, jangan dianggap sepele. Ketika sahabat bertanya sama Nabi, tandanya apa Nabi bisa ngasih syafaat kepada dia? Karena dia punya cahaya, karena dia bawa cahaya. Cahaya itu karena di dunia dia suka berwudu. Nah, jadi ini basuhan wudu harus diperbaiki nih, wajahnya, tangannya sampai siku lewat. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, para sahabat ketika berwudu itu memanjangkan basuhan tangannya. Bahkan mohon maaf mendekati kepada ketiak. Kenapa? Karena ini kelak nanti akan berubah menjadi cahaya. Cahaya yang akan memberikan tanda buat baginda Rasul akan kasih syafaat kepada kita. Masya Allah. Nah, jadi intinya apa? Terkait dengan jangan lupa tugas kita di muka bumi ini adalah ibadah, tapi juga jangan kita pengen masuk surganya sendirian doang. Ajak teman-teman kita, sekedar mengajak kepada kebaikan, maka insya Allah itu juga termasuk cara kita membanggakan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi. Karena kan baginda Rasul itu berdakwah, mengajak kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran, mencoba merubah semua kemungkaran-kemungkaran menjadi kebaikan. Bentuk cinta kita yang konkret adalah, yuk mulai hari ini kalau memang ada kebaikan kita ajak kepada orang lain. Kalau ada kemungkaran segera kita cegah. Kata baginda Rasul, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadih." Kalau memang kau melihat kemungkaran jangan diam aja, rubah biyadih, dengan kekuasaan. Dengan kemampuan kita. Contoh gini Bu. Contoh ya, contoh. Lagi kumpul keluarga arisan. Kita lagi makan. Di sana ada segerombolan mungkin masih kerabat kita mungkin atau bahkan teman-teman kita. Tapi perkumpulan itu namanya perkumpulan ghibah. Majlisnya majlis ghibah. Kan majlis itu kan tempat duduk. Majlis itu adalah perkumpulan berduduk gitu ya. Bermajlis, berduduk bersama. Ada majlis arisan, ada majlis zikir, ada majlis silaturahim, ada majlis ilmu. Nah ini nih hati-hati nih.
kumpul-kumpul tapi bermajelis juga kan namanya, tapi majelisnya ghibah, nauzubillah. Kalau memang kita melihat sebuah kemungkaran, kata Nabi, falyughayyirhu biyadihi, rubah dengan kekuasaan kita. Langsung kita bangun, bubar, jangan pakai ngomongin orang, bubar. Tapi pertanyaan saya, kira-kira ada nggak yang bisa seperti itu? Kayaknya mah jarang ya. Ya, sangat jarang. Kenapa? Karena nggak enakan orangnya. Mau ngusir, nggak enak, kayak kesannya sok alim amat gitu. Ada yang begitu ya. Atau ada juga ketika lagi ada perkumpulan ghibah di sana, langsung mindahin piring, ikutan dong. Tapi bukan orang sini. Insya Allah orang sini mah tidak. Tidak beda apa tidak sama sekali? Insya Allah tidak sama sekali. Insya Allah tidak sama sekali. Orang majelis pasti akan menjaga lisannya. Nah, kalau memang kita nggak mampu, falyughayyirhu biyadihi, rubah dengan kemampuan kita. Jangan gitu. Kalau nggak bisa, fa illam yastati, kata Nabi, fabilisan, yaitu dengan sebuah kalimat-kalimat yang baik. Kalau nggak bisa ngebongkar, kalau nggak bisa ngebubarin, minimal dengan nasihat. Nggak gitu kali orangnya. Udahlah, kita lagi ngumpul-ngumpul, jangan ngomong yang begitu. Tapi itu pun kadang-kadang masih sulit dikerjakan, betul apa enggak? Fa illam yastati fa biqalbi, kalau emang nggak bisa begitu, udah. Sekecil-kecilnya dakwah, sekecil-kecilnya amar ma'ruf nahi munkar adalah benci atas perbuatannya, tapi jangan benci orangnya. Fa biqalbi, dengan hati. Wadzalika ad'aful iman, meskipun itu selemah-lemahnya iman. Paling enggak apa? Jangan ikut-ikutan. Bangun, ya Allah, sayang banget deh. Sayang banget kalau ngumpul-ngumpul buat ghibah, kita menghindari. Itu bisa kita lakukan sebagai bentuk amar ma'ruf nahi munkar. Supaya kita menyadari bahwa kita sudah menjadi sebaik-baik ummah, maka harus bagaimana kita memperlakukan diri kita di hadapan Allah. Bagaimana sebaiknya kita mempersembahkan untuk baginda Rasulullah SAW, ajak kepada kebaikan layaknya baginda Rasul mengajak kita umatnya. Insya kayaknya Ustazah kalau yang kayak begitu-begitu berat deh. Minimal sama anak-anak kita. Minimal sama anak ajarin Fatihah. Bisa dibayangin Bu, ketika Fatihah kita yang ngajarin, selama dia baca Fatihah ketika sholat sehari minimal 5 kali, selama dia hidup sampai meninggal dunia, Fatihahnya ngalir pahala buat kita. Kita meninggal dunia ngalir pahala ke alam kubur. Atau kita ngajarin teman, kita ajak teman, guys, sis, pokoknya datang setiap Kamis pengajian, jangan lupa di situ enak banget, tempatnya enak, gurunya berganti-gantian, jadi kita bisa bervariasi. Ketika yang ngajakin mungkin usianya sudah lebih dulu sampai, sudah di alam kubur, yang diajak terus istiqomah ngaji, selama dia ngaji pahalanya mengalir ke alam kubur. Masya Allah. Yang dilakukan itu adalah buat kebaikan kita. Yang dilakukan itu akan datang kemanfaatan buat kita, tapi tanpa disadari itu kita melanjutkan perjuangan dakwahnya baginda Rasulullah SAW. Menghidupkan syiar-syiar majelis ilmu, kemudian menutup aurat kita syiarkan, jaga akhlak wahai kaum wanita, itu kita hidupkan kembali, kita ajak. Kalau memang baik kita sampaikan, kalau buruk ayo kita sampaikan juga, jangan kamu seperti itu, maka insya Allah itu pun termasuk dakwah. Jadi tugasnya kita amar ma'ruf nahi munkar, tugas kita di muka bumi ini tentunya menjaga akhlak kita. Tapi yang paling penting juga kita mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemunkaran. Ini yang pertama, amar ma'ruf nahi munkar. Tapi susah Ustazah, kalau ngajarin anak itu susah. Ibu, baginda Rasulullah SAW punya efektif dalam mengajar kepada para sahabat. Yang dilakukan oleh baginda Rasul yang sangat efektif adalah baginda Rasul menyampaikan satu hadis, menyampaikan satu dalil, menyampaikan ucapannya, mengajarkan sekali dua kali, tapi kebanyakannya baginda Rasul langsung mencontohkan sendiri. Contoh, ketika baginda Rasul mengajarkan ayo sedekah, bukan cuma ngajarin, bukan cuma ngajakin, tapi baginda Rasul melakukan langsung sehingga bisa dipandang dan dipantau dan bisa dicontoh oleh para sahabat. Ternyata Bu,
itu adalah dakwah yang efektif. Itu adalah cara amar ma'ruf nahi munkar yang efektif kepada anakkah, kepada suami, kepada orang tua, kepada lingkungan. Ternyata kita harus menjadi orang yang bisa memberikan contoh. Ibda binafsik kata Nabi, mulai dari kalian dulu. Kalau kalian pengen dapat banyak pahala, udah ngajakin, udah berdakwah, jangan lupa juga diamalkan buat diri kita. Ibda binafsik, mulai dari diri kalian. Ya, kalau ngomongin masalah ilmu parenting Bu, gimana ya caranya Ustazah? Ngedidik anak sekarang susah banget. Ngedidik anak nih ya Allah, disuruh sholat susahnya luar biasa. Gunakan cara baginda Rasul. Ketika mendidik para sahabat, menyampaikan ilmunya kemudian langsung dipraktekkan sama baginda Rasul, itu sangat efektif sehingga mudah dicontoh oleh para sahabat. Kita punya anak, pengen punya anak yang senang sholat, kitanya juga suka sholat, kitanya juga senang sholat. Kadang-kadang udah waktu maghrib, nah ayo nak sholat nak, ayo dong sholat dong, ayo udah maghrib nih, jam berapa nih, tuh ayo. Emaknya masih megang hand remote aja, ayo sholat dong nak, sholat. Ntar habis kamu sholat baru mama yang sholat, ayo sholat duluan. Ada yang gitu? Mana dia orangnya? Gak ada. Orang sini mah hebat-hebat, rajin-rajin. Saking rajinnya belum azan udah sholat. Gak boleh itu ya. Bercanda. Ya, artinya apa? Ayo kita contohkan dari diri kita. Ibu, kita pengen anak kita ini senang bersedekah. Kitanya mohon maaf, koret, medit, bakhil. Medit apalah segala macam, nggak akan dicontoh oleh anak kita. Tapi coba di hadapan anak-anak kita ada makanan kita bagi, ada kelebihan rezeki kita beri, lagi jalan ada orang yang kesusahan kita sisihkan apa yang kita miliki kita beri, tanpa kita memberikan pengarahan kepada anak kita, maka anak kita mudah mencontoh kepada kita. Itulah mencontohkan kebaikan yang sangat efektif. Sehingga apa yang kita lakukan mudah dicontoh dan mudah dilaksanakan oleh orang yang kita ajak. Insya Allah. Ngaji yuk setiap Kamis ke sono, yuk berangkat. Sekalinya berangkat berempat rame-rame. Besok-besok yang ngajak nggak ngaji lagi. Besok-besok yang ngajak nggak ngaji lagi. Kok nggak ngaji? Iya, kebetulan di situ ada urusan. Di sini ada urusan. Kalau udur sih dimaklum. Kemudian tapi ketika satu masa nggak ngaji lagi karena mungkin sudah ada urusan-urusan yang lain. Kira-kira kendor nggak nih orang yang biasanya ya ngajak begitu, udah deh nggak jadi deh, males deh, biasanya seperti itu. Tapi biasanya orang udah mantep, udah nggak apa-apa deh, yang penting kita. Kenapa? Karena ya kita berdiri sendiri pada amal-amal kita sendiri. Wallahu a'lam. Gitu ya. Nah jadi intinya sebaik-baik umat ini harus kita sadari. Bahwa kita adalah umat Nabi Muhammad SAW, harus kita fahami dan kita bersyukur kepada Allah. Lalu apa yang harus kita lakukan? Sebagai bentuk kita paham bahwa kita sebaik-baik umat, apa yang harus kita persembahkan untuk baginda Rasulullah SAW? Yaitu ajak kepada kebaikan, cegah kepada kemungkaran. Cuma ibu, untuk mengajak kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran, itu harus diambil ilmunya. Kalau kita mau ngajarin orang puasa, mau ngajarin anak kebaikan, bahkan kita mau ngajak orang lain untuk melakukan amal-amal ibadah, kitanya juga harus punya modal ilmu. Jadi makanya yang kedua, selain amar ma'ruf nahi munkar, bagaimana caranya kita sebagai sebaik-baik umat? Yang kedua, jangan jauh-jauh dari majelis ilmu. Ini yang kedua. Jangan jauh-jauh dari majelis ilmu. Ya Allah Bu, orang, bahkan baginda Rasul mengatakan, orang yang meninggal dunia, dia sebagai penuntut ilmu, dia akan dikatakan mati syahid meskipun meninggal dunianya di atas kasurnya sendiri. Maksudnya bukan meninggalnya di masjid, meninggalnya bukan di musola, meninggalnya bukan di majelis ta'lim, meninggalnya bukan di tempat pengajian, meninggalnya di rumah sakit, meninggalnya di rumah, tapi hari-harinya sebagai penuntut ilmu. Alhamdulillah, Allah akan wafatkan dia dalam keadaan syahid. Syahid ini gak ada tara bandingannya Bu, gak ada tara bandingannya. Pahala orang yang mati syahid langsung dibangkitkan bighairi hisab, gak pakai dihitung lagi, gak pakai dihisab lagi. Harusnya kita mencontoh dan iri kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina.
Luar biasa. Bu, kenapa dikatakan subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Masjidil Aqsa Allah berikan keberkahan di sekitarannya. Di antara keberkahannya adalah Allah berikan orang-orang yang berada di Baitul Maqdis yang di Palestina imannya terjaga. Ibu, coba kita lihat sekarang. Anak kecil banyak yang terbunuh tanpa rasa, tanpa kemanusiaan. Meninggalnya terenggut nyawanya, nggak ngerti apa-apa itu anak-anak, habis nyawanya. Sampai ada yang sudah menuliskan namanya di tangan. Dengan sambil senyum dia nulisin namanya di tangan. Ketika ditanya kenapa kau tuliskan namamu di tangan, dikhawatirkan satu masa aku akan meninggal dunia dan gak ada yang tahu siapa nama aku. Semua anak kecil nulisin namanya di tangan. Sudah bersiap untuk menghadapi kematian. Kita ngomongin mati aja deg-degan. Kita ngomongin kematian aja gemeteran. Anak kecil, bocah yang ngajinya belajar ilmu-ilmunya juga kayaknya masih cetek, tapi imannya begitu kuat sehingga dia siap menghadapi sebuah kematian. Seorang perempuan Palestina, seorang perempuan di Palestina tidurnya selalu menggunakan hijab. Ketika ditanya kenapa kau tidur menggunakan hijab, apa yang ia katakan? Aku ingin ketika nanti aku meninggal dunia, aku ingin tetap menutup auratku. Karena aku bisa mati kapan saja. Bom bisa datang kapan saja. Rumah bisa hancur kapan saja, bahkan pada tengah malam sekalipun ketika kami sedang tertidur, kami bisa saja langsung dibombardir. Dan kami gak ingin ketika nyawa kami hilang, aurat kami tersingkap. Maka setiap malam kami tidur dengan menggunakan hijab. Persiapan kematian. Kematian yang udah disiapin sama wanita Palestina, wanita solehah, mujahidah. Luar biasa. Tuh. Ya. Jadi subhanallah di Palestina itu luar biasa. Keimanannya terjaga. Ibu pernah sadar nggak? Ini kan menghabisi nyawa orang di Palestina itu kan bukan baru kemarin. Dari beberapa tahun yang lalu, bahkan dari puluhan tahun yang lalu. Habis nyawa anak-anak, habis nyawa ibu-ibu, habis nyawa orang Palestina. Tapi kenapa itu anak kecil nggak habis-habis? Bukankah itu Allah berikan keberkahan? Ibu, tujuan hidup itu bukan dunia. Tujuan hidup adalah mati dalam husnul khatimah. Di negara Palestina kita harusnya iri sama mereka. Ada seorang ayah yang melihat anaknya empat-empatnya habis meninggal, tapi lisannya mengucapkan alhamdulillah. Anak-anaknya meninggal dunia di hadapan matanya, habis, nggak punya, nggak sisa. Ia hanya mengatakan dalam lisannya alhamdulillah, mereka semua menjadi syahid. Bersyukur kepada Allah. Kita kadang-kadang anak satu sakit aja kitanya udah ketakutan, betul apa enggak? Anak kita ada mungkin dirawat di rumah sakit, naudzubillah wa iyadzubillah, tapi ketakutannya luar biasa. Ini benar-benar anak kecil di hadapannya, anak kandungnya, anaknya yang disayang, empat-empatnya meninggal dunia, dia mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Anakku sudah menjadi syahid. Meskipun nangis, wajar namanya manusia. Meskipun terluka, ya wajar namanya juga manusia. Tapi subhanallah hatinya kuat. Hatinya Allah berikan kekuatan keimanan. Kita ya nggak bisa lah seperti mereka. Ya Allah punya kuat sabar, punya istiqomah, punya kuat iman. Tapi minimal kita bisa mencoba mencontoh dari mereka bagaimana menjaga keimanannya.
Bagaimana cara menjaga keimanan? Duduk-duduk di majelis ilmu. Agak belok sedikit saya tadi ke negara Palestina. Tapi karena memang lagi rame dan lagi harus kita gemborkan, harus kita syiarkan yang namanya free Gaza, free Palestina. Ya mas sekalian, yang kedua, kita memang sebaik-baik ummah. Sadarin itu, namun jangan hanya menyadari aja. Tunjukkan bentuk konkret kita untuk sering hadir ke majelis-majelis ilmu supaya kita tahu ilmunya. Apa yang mau kita sampaikan, apa yang mau kita ajarkan harus dilandasi dengan dasar ilmu. Yang ketiga, terakhir. Ketika ilmu sudah didapat, jangan lupa kalau pengen kita menjadi sebaik-baik ummah, sudah amar ma'ruf nahi munkar, mencegah kepada kemungkaran, mengajak kepada kebaikan, ambil ilmunya. Yang ketiga, jangan lupa kita pun harus mengamalkan. Kita harus mengamalkan ilmu yang sudah kita cari. Ilmu banyak nggak diamalin sia-sia, amalan nggak pakai ilmu pun juga nggak akan diterima. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudah la tuqbalu. Mengamalkan satu amalan nggak pakai ilmu, mardudah la tuqbalu, ditolak sama Allah. Naudzubillah min dzalik. Kita sudah menyadari kita sebaik-baik ummah, yuk kita niatin yuk. Kita mencoba mengamalkan apa-apa yang sudah diturunkan oleh Allah, yang sudah diturunkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi. Ibu, ada satu tiket emas buat kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata baginda Rasul, kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku bakal masuk surga. Berarti itu tiket emas buat kita. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku bakal masuk surga. Illa man aba, kecuali yang enggak mau. Kecuali yang enggak mau. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, ini diam lagi. Mungkin saya harus minum dulu. Kan manusia tempatnya lupa sama tempatnya khilaf ustazah. Iya dah. Saya maklum karena lagi terpesona dengan cerita Palestina. Ya, saya ngerti lah, mungkin lagi khusyuk mendengarkan kajian. Ya, saking khusyuknya nggak tahu deh tuh apa bagaimana gitu ya. Kullu ummati yadkhulunal jannah, kata Nabi. Semua umatku bakal masuk surga. Illa man aba, kecuali yang nggak mau. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa may ya'ba ya Rasul, memangnya siapa yang nggak mau masuk surga? Emang ada Rasul orang yang nggak mau masuk surga? Kata Nabi, ada. Siapa itu mereka Rasul? Kata sahabat. Kemudian baginda Rasul menjawab, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Yang menjalankan sunnahku, yang ngikutin anjuranku, yang mengamalkan ilmu yang sudah aku turunkan, itu orang yang pengen masuk surga. Wa man asani faqad aba. Kalau orang yang berpaling dari sunnahku, nggak mau mengerjakan sunnahku, nggak mau mengamalkan ilmu yang aku sudah ajarkan, dialah orang yang nggak mau masuk surga. Kita pengen masuk surga apa enggak? Pengen masuk ke dalam surga? Tunjukkan kalau kita pengen masuk ke dalam surga. Yang ketiga, amalkan ilmu-ilmu yang sudah diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sebaik-baik umat adalah umat yang punya akhlakul karimah, yang memiliki ilmu syariat. Pertanyaan saya Bu, mau tanya ya. Kira-kira orang yang ngaji sama orang yang nggak ngaji sama apa beda? Beda. Orang yang punya ilmu sama orang yang nggak punya ilmu sama apa beda? Beda. Beda nih yang hadir di sini, mohon maaf dengan yang di luar sana beda. Dari pakaiannya beda. Dari wajahnya orisinil semuanya nih. Kan lagi viral ya, lagi viral tuh ditambah-tambah ini original apa original semuanya nih, original semuanya, asli semuanya. Dari pakaiannya beda, dari bicaranya beda. Kalau memang kita pertama sudah menyadari kita perempuan diangkat derajat sama Nabi, kita mulia karena menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Ayo buktikan, apa buktinya? Apa ilmu yang sudah kita dapat, amalkan. Dari berpakaian, dari berbicara, dari pergaulan, dari amalan, semuanya cobalah kita amalkan.
supaya kita bisa mendapatkan tiket emas tadi yang dikatakan oleh baginda Rasul, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua masuk ke dalam surga kecuali yang nggak mau. Ketika ditanya siapa yang nggak mau, orang yang berpaling dariku, dia yang nggak mau masuk surga. Tapi orang yang senang mengerjakan sunnah-sunnahku, mengerjakan amalan-amalan ilmu-ilmuku, maka dialah orang yang pengen masuk ke dalam surga. Tugas kita sekarang, yuk kebet-kebet lagi buku-buku yang sudah kita pelajari. Ini kan orang yang hadir di sini ahlul ilmu semua nih, orang pengajian semua kan. Saya yakin di rumah kitabnya pada tebal-tebal semua. Saya yakin orang pengajian catatannya pasti di rumah banyak banget. Banyak banget, saking banyaknya, saking rapinya, kalau mau ngaji bulan depan nyari kitab dulu di mana. Mulai sekarang kita buka lagi. Apa ilmu yang belum kita amalkan? Dari hal-hal yang kecil, dari amalan-amalan yang ringan, semua sumbernya dari Allah, sumbernya dari Al-Quran, sumbernya dari baginda Rasul. Ayo kita amalkan sebagai bentuk nyata bahwa kita memang sebaik-baik umat. Kata baginda Rasul, taraktu fikum amroin, main tamassaktum bihima lan tadilu ba'di abadan. Aku tinggalkan dua perkara, pegang dua-duanya, kamu gak akan tersesat selama-lamanya. Kitabullah wa sunnata Rasul, yaitu Al-Quran dan sunnah. Ala kulli hal, bersyukur kita kepada Allah. Ada wadah, ada majelis-majelis ilmu, ada majelis-majelis ta'lim, ada perkumpulan kebaikan. Datengin, insya Allah kalau datang di situ maka kita akan sempurna mendapat 3 hal yang tadi. Pertama, kita bisa berani untuk amar ma'ruf nahi munkar. Yang kedua, kita harus ambil ilmu sebanyak-banyaknya. Ilmu untuk yuqarribuni ilallah, ilmu buat ngedeketin kita sama Allah. Majelis ilmu, majelis taklim silahkan. Yang ketiga, amalin ilmunya. Kalau sudah kita bisa amar ma'ruf nahi munkar, menjadi kebanggaan baginda Rasulullah SAW. Kedua, ambil ilmu sebanyak-banyaknya, ilmu syariat. Yang ketiga, amalkan segala-galanya, insya Allah. Yang terakhir, iman akan terjaga. Karena kata Nabi, pesan terakhir beliau, sahabat, wafatlah kalian membawa iman dan Islam. Wafatlah kalian dengan iman dan Islam. Kalau kalian wafatnya membawa iman dan Islam, kata Nabi, inna mau'idanal haudil summal jannah. Kalau kalian meninggalnya bawa iman dan Islam, maka nanti kita janjian ketemuan di Telaga Kautsar. Kalau ada orang nih, kata Nabi, kalau ada orang yang meninggal membawa iman dan Islam, kita janjian ketemu di Telaga Kautsar. Minumlah dari telagaku sebanyak-banyaknya. Setelah itu aku ajak kalian menuju surganya Allah Subhanahu. Nah itulah ya. Jadi pertama kita sudah memahami. Kita sudah memahami bahwa kita menjadi umat yang mulia karena umat Nabi Muhammad SAW. Tapi harus dibuktikan dengan bentuk yang sangat konkret. Yang pertama, ikuti jejak baginda Rasul dengan mengajak kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran. Yang kedua, cari ilmu sebanyak-banyaknya. Karena kita perlu untuk memperdalam ilmu agar ibadah kita baik, agar amal kita juga banyak. Cari ilmu, gali ilmu. Karena begitu banyak ilmu yang harus kita gali, semua sumbernya dari Al-Quran dan Sunnah. Yang ketiga, setelah dicari ilmunya, amalin. Jangan diem aja, jangan didiemin aja tuh ilmu, sayang, ayo amalin. Ayo kita amalkan, karena amalan ini kelak nantinya akan memberatkan timbangan kebaikan kita. Dan insya Allah kalau semacam itu sudah kita jaga, maka iman pun akan sempurna. Orang kalau meninggal bawa iman, membawa Islam, insya Allah Allah akan wafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Kelak nanti di yaumil qiyamah ditungguin sama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal. Nah, sebaik-baik ummah, khairul ummah. Kita sebaik-baik ummah. Alhamdulillah kita sudah menyadarinya, tinggal konkretnya seperti apa. Yuk kita amalkan, mudah-mudahan bukan hanya sebaik-baik ummah, tapi kita akan menjadikan kita manusia yang terbaik untuk Allah dan menjadi kebanggaan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal. Wallahu a'lam. Silakan.
Masya Allah, barakallahu fikum, Ustazah Kotrunada. Ibu-ibu boleh yang ingin bertanya, kita kasih 2 pertanyaan ya. Nanti kita lihat lagi waktunya karena Ustazah juga mau ngisi di tempat yang berikutnya. Sebutkan nama ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irobia Al-Hauriyah. Saya mendengarkan ceramah dari Ustazah, Masya Allah, membuat hati bergetar. Apalagi yang di yaumil akhir nanti, di mana Nabi akan menolong umatnya. Nabi berkata bahwa kebanyakan nanti di neraka adalah umat kita manusia wanita. Adakah dosa yang Nabi tidak akan menolong nanti di akhirat nanti atas dosa wanita yang dilakukan? Nah, itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sekalian, wanita lebih banyak di neraka. Itu pernah diungkapkan oleh baginda Rasul ketika perjalanan Isra wal Mi'raj. Ketika itu baginda Rasul melapor kepada para sahabat. Saya melihat khususnya Abu Bakar As-Siddiq. Saya melihat di neraka itu banyaknya kaum perempuan. Ditanya balik sama Sayyidina Abu Bakar, ditanya balik sama sahabat. Apa kira-kira yang mereka lakukan ya Rasul? Apa yang mereka lakukan sehingga mereka kebanyakan masuk ke dalam api neraka? Kemudian sahabat mengatakan, apakah mereka ingkar kepada Allah? Iya. Ketika ditanya, apakah mereka ingkar kepada Allah? Iya. Lalu apalagi, apakah mereka ingkar kepada Rasulmu, kepada Rasulnya yaitu engkau? Iya, mereka mereka mengabaikan perintah-perintah dalam syariat. Lalu apalagi Rasul? Kemudian kata baginda Rasulullah SAW, kebanyakan, yang lebih banyak daripada yang kau sebutkan adalah mereka bukan ingkar kepada Allah. Mereka bukan ingkar kepada Rasul, tapi mereka ingkar akan nikmat yang diberikan oleh suaminya. Mereka ingkar atas pemberian suaminya. Tarik napas dalam. Suami lagi. Kenapa gitu? Karena dia suka melupakan tuh yang namanya kebaikan dari suaminya. Suka bilang bahwa saya tuh nggak bahagia tahu Pah nikah sama kamu, saya tuh nggak bahagia hidup sama kamu Pah. Iya, tapi anaknya 7. Lalu lagi mau proses itu nggak bahagia gitu maksudnya? Saya nggak usah jelaskan bagaimana kebahagiaannya. Hati-hati. Suka mengungkit-ungkit pemberian ia kepada suaminya. Itu diantara hal-hal yang banyak wanita abaikan, banyak wanita lalai sehingga dia mudah masuk ke dalam api neraka. Naudzubillah min dzalik. Ya, ingkar kepada Allah nyata. Nggak mau sholat, ingkar. Nggak mau puasa, ingkar. Membuka aurat, ingkar. Ingkar kepada Allah dan ingkar kepada Rasul, naudzubillah, jelas, nyata. Tapi kenapa kebanyakan perempuan-perempuan masuk ke dalam surga? Memang kenapa mereka itu? Kebanyakan karena mereka tanpa disadari lisannya mudah menyakiti suami. Ini bukan kata saya bukan ngarang, ini ada dalilnya. Bahwa kebanyakan perempuan yang masuk ke dalam api neraka bukan saja ingkar kepada Allah dan Rasul, tapi ingkar kepada suami. Maksudnya ingkar adalah menafikan nikmat yang suami berikan kepadanya. Mudah-mudahan ya Bu ya, hal itu bisa kita hindari. Pantes Nabi langsung berkata, wahai umatku, nih ya dengerin ya kata Nabi. Iza sholatil mar'ah khamsaha, wa shamat syahroha, wa hafizat farjaha, wa ata'at zaujaha, qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti. Kata Nabi, dengerin. Jika ada seorang perempuan sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, menjaga kehormatan, taat kepada suami,
tidak mudah menyakiti suami, artinya akan dikatakan kepada perempuan tersebut, udkhulil jannata, masuklah ke dalam syurga, min ayyi abwabil jannati syi'ti, dari pintu mana yang kamu kehendaki. Aminnya kenceng apa pelan? Yang kenceng kayaknya pengalaman. Serba salah nih Ustazah. Ya. Artinya apa? Kalau nih kadang-kadang kita sama Allah sama Rasul hati nggak berani kita melawan, jelas. Sama orang tua tuh juga kadang-kadang nggak mau kita melawan. Tapi terkadang setan itu hebat. Setan itu hebat ketika ingin mencoba menjerumuskan hambanya Allah supaya jadi teman dia di api neraka. Naudzubillah min dzalik. Gak bakal sama orang tua mah gak bakal berani durhaka. Sama Allah sama Rasul gak bakalan lah berani durhaka. Tapi kadang-kadang sama suami dianggap enteng dan dianggap remeh. Padahal itu adalah dosa yang sangat besar. Mudah-mudahan dari sini semua jadi istri salihah. Tapi Ustazah, ya Allah Ustazah, suami saya tuh nyebelin Ustazah. Hah? Gimana Ustazah, suami saya nyebelin banget. Pertanyaan saya, ibu kenal Sayyidah Asiyah bintu Muzahim? Kenal Sayyidah Asiyah bintu Muzahim? Kenal? Rumahnya gang berapa Bu? Sayyidah Asiyah bintu Muzahim, Sayyidah Asiyah bintu Muzahim adalah salah satu wanita yang sudah dijanjikan masuk ke dalam syurga. Ada 4 wanita syurga. Pertama Sayyidah Khadijah bintu Khuwailid, imra'atu Rasulillah. Sayyidah Khadijah, istri Rasulillah. Yang kedua Sayyidah Fatimah bintu Rasulillah. Sayyidah Fatimah. Yang ketiga Sayyidah Maryam bintu Imran. Dan yang keempat Sayyidah Asiyah bintu Muzahim. Siapa itu Sayyidah Asiyah bintu Muzahim? Imra'atu Fir'aun. Bininya Fir'aun. Istrinya Fir'aun. Bisa kebayang itu gimana ngadepin Fir'aun. Sombongnya di dia. Asiyah. Oh, Asiyah. Iya, Asiyahnya binti siapa kira-kira? Kalau itu Asiyah bintu Muzahim. Ya. Ibu Asiyah bintu Muzahim. Asiyah bintu Muzahim imra'atu Rasulillah. Istrinya imra'atu Fir'aun, mohon maaf. Sayyidah Asiyah bintu Muzahim, istrinya Fir'aun. Sayyidah Asiyah, bukan Sayyidah Aisyah. Sayyidah Asiyah bintu Muzahim, istrinya Fir'aun. Ibu kebayang bagaimana Sayyidah Asiyah menghadapi suami yang kayak Fir'aun? Jeleknya di situ, sombongnya di situ, jahatnya di situ, culasnya di situ, semuanya ada di situ. Pertanyaan saya, ibu, suami kita apakah seperti Fir'aun? Kayaknya enggak gitu-gitu juga. Enggak lah, enggak kayak gitu-gitulah. Oleh karena itu jadikanlah itu cara kita untuk menebus, cara kita untuk menuju surganya Allah Subhanahu. Sayyidah Asiyah bintu Muzahim punya suami model Fir'aun, ternyata ditentukan oleh Allah dia menjadi penghuni surga. Kita alhamdulillah suami kita mah sholat mah iya, ngasih nafkah mah iya, cuma kadang-kadang ngasih nafkahnya kadang-kadang diminta dulu. Mungkin ada yang kayak gitu, nggak apa-apa. Pernikahan itu layaknya sebuah bangunan. Kalau memang mungkin tidak terbuka dari pintu yang ini, pasti terbuka dari pintu yang lain. Oh, mungkin suami kita di sini kadang-kadang rada-rada perhitungan lah gitu ya. Oh, mungkin suami kita nih kadang-kadang suka bagaimana-gimana. Oh, tapi ternyata mungkin dia menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Fokus kepada kelebihannya. Ya, saya kalau ngomongin suami jangan kepanjangan. Waktunya habis. Harus ada bab khusus. Mudah-mudahan ntar saya diundang lagi ke sini ya, Masya Allah. Jadi intinya bahwa perempuan memang banyak caranya. Artinya mohon maaf, perempuan itu, setan itu banyak cara untuk mengelabui. Karena perempuan itu sangat lemah. Ya, sangat lemah. Tapi yang paling lemah, titik yang paling lemah adalah bagaimana hubungan dia kepada suami. Lebih-lebih. Tadi ya pertama ya, perempuan sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, kemudian dia menjaga kehormatan, insya Allah yang 3 mudah kita kerjakan. Cuma taat sama suami ini kadang-kadang ya begitu deh. Ya, khususnya kadang-kadang khususnya mohon maaf urusan-urusan malam-malam. Biasanya karena kita bangun paling pagi, capek, nyuci, nyetrika, ngepel apa segala macem. Udah ngelihat jam 8, udah pengen ganti daster aja kayaknya. Pas kita ngelihat anak kita alhamdulillah udah tidur. Kita ngelihat suami kita intip ke lemari, alhamdulillah suami udah tidur. Alhamdulillah akhirnya kita jam 8:30 masuk ke kamar pelan-pelan mindik ke kamar.
supaya suami nggak bangun, niatnya bagus. Artinya suami supaya nggak keganggu dengan kita. Suami tidur, kita naruh badan kita di bantal pelan-pelan supaya suami nggak tidur. Suami nggak bangun, supaya suami nggak bangun. Tiba-tiba suami langsung udah udah bangun mah. Jawaban ibu yang pertama, udah Pah, alhamdulillah, emang papa mau apaan? Atau yang kedua, ketika suami nanya begitu, ibu tiba-tiba yang satu apa yang dua? Jujur banget kayaknya nih. Kalau memang yang dua, mudah-mudahan besok enggak yang jadi jalanin lagi. Habis capek ustazah, yang ngomong sama suami. Emang ya, mudah-mudahan. Itulah ujiannya. Tapi insya Allah kita ingat, itulah cara kita untuk meraih ridhonya Allah, ridhonya suami, untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu. Tidak ada dosa yang tidak termaafkan. Tidak ada dosa yang tidak termaafkan. Yang paling tinggi adalah Allah. Allah itu maha pengasih lagi maha penyayang, maha pengampun. Meskipun kita melampaui batas, pasti Allah akan maafkan. Insya Allah. Jadi bentuk kita pengen dibanggakan sama Nabi, diantaranya bakti sama suami. Insya Allah. Alam. Kata ibu, berat nih pulang nih kayaknya nih. Insya Allah. Jadikan itu adalah cara kita menuju surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Cukup? Boleh satu lagi Boleh saja. boleh. Oke, sebelah yang kanan di ya. kertas. Ada ini, care. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, ketika berbicara, marah, sering berbicara akan menceraikanmu dan akan menalakmu. Sudah 3 kali bicara talak, saya LDR, tetapi suami bilang dia sedang marah. Masalah talak, ini sekarang jadi pembahasan curhat suami istri. Ya, nggak apa-apa, asik kalau ngomongin masalah rumah tangga ya. Ibu hati-hati, sebanyak-banyaknya istri minta cerai atau sebanyak-banyaknya istri menurunkan saya cerai kamu atau saya ceraikan saya, sebanyak-banyaknya nggak akan turun talak kalau istri yang mengajukan, kalau istri yang mengucapkan. Tapi seorang suami mau dia bercanda, hati-hati nih, dia bercanda, dia sengaja, dia nggak sengaja dengan kalimat saya cerai kamu, saya pulangin kamu ke rumah orang tuamu, udah kita pisah aja, maka itu jatuh 1 talak. Talak pertama, hati-hati, jatah talak maksimal 3. Kalau udah 3, turun talak 3 ini harus otomatis sudah berpisah, nikah lagi, dan bukan hanya sekedar ijab kabul. Tuh istrinya bukan hanya sekedar ijab kabul, tapi setelah ijab kabul harus mohon maaf harus dukhul. Tahu dukhul? Bahasa Arab ini dukhul, dari bahasa Arabnya, dari bahasa awalnya dakhola. Apa itu dakhola? Masuk. Saya nggak usah bahas apa yang masuk, pokoknya dukhul aja gitu. Jadi bukan hanya ijab kabul, tapi seorang istrinya itu harus berhubungan suami istri dengan suami yang baru. Dan yang baru. Setelah dan dia bisa kembali kalau memang sudah dicerai dan sudah menjalani masa iddah begitu panjang. Kenapa begitu? Karena ancaman dalam Islam, wahai suami, jangan gampang ucapkan cerai. Ini hikmahnya besar loh Bu, kalau kita kupas bagaimana hikmah ilmu yang disampaikan oleh baginda Rasul, kenapa jutaan kali perempuan ngomong cerai tapi nggak turun talak? Karena baginda Rasul tahu perempuan itu kadang-kadang gampang baperan. Cerain saya cerain kamu. Nah itu kalau perempuan bisa turun talak, bahaya ini nih. Alhamdulillah, berapa? Enggak, bahaya, betul apa enggak? Perempuan kan gitu, kadang-kadang yang salah dia, yang suruh minta maaf suami. Bukan orang sini. Orang sini nggak beda kayaknya. Lalu kenapa seorang laki-laki diberikan target hanya 3 maksimal talak? Karena memang hati-hati dengan ucapan talak ini. Karena kalau memang sudah melampaui dari 3, maka dia sudah otomatis rusak pernikahannya. Istrinya harus menikah lagi, kemudian harus berhubungan suami istri, kemudian harus dicerai oleh suami yang baru dan harus menjalani masa iddah.
Jadi oleh karena itu pesan kita kepada suami, seberat-beratnya masalah jangan ucapkan cerai. Karena kalau marah udah pasti ucapan-ucapannya pasti menyakitkan. Jangan memutuskan sesuatu ketika marah, jangan bicara ketika marah. Kalau lagi marah wudu. Kalau lagi marah istighfar. Kalau lagi marah sebaiknya diam. Lagi berdiri duduk. Lagi duduk berbaring. Sebaik-baiknya memperbanyak baca istighfar. Pokoknya semarah-marahnya kita jangan pernah mengucapkan kalimat talak cerai, khususnya bagi kaum suami laki-laki. Sampaikan kepada suami seapa-apanya, semarah-marahnya jangan pernah kita mengucapkan kalimat cerai. Kalau memang sudah terlanjur, nah inilah harus diislahkan, harus ditelusuri udah berapa tuh yang benar dia yang mengucapkan kalimat talak. Talak itu ada kalimat yang jelas, ada kalimat yang kinayah, ada yang kiasan. Misalkan saya cerai kamu, jelas kalimat cerai. Tapi ada kalimat udah saya pulangin kamu ke rumah orang tuamu. Itu kan kiasan, bisa jadi selama marah dipulangin dulu atau emang udah sebagai simbol bahwa udah nggak mau bersama lagi. Nah itu harus ditanya sama suami, itu maksudnya apa Pak? Kalau memang kata suami, iya maaf itu saya lagi marah, berarti nggak turun talak. Jadi bisa turun talak satu ketika ada bahasa yang jelas, saya cerai kamu, jelas turun talak. Tapi kalau bahasanya masih bahasa-bahasa yang kiasan, tanya ulang sama suami. Kalau memang maksudnya adalah berpisah, maka turun talak. Tapi kalau maksudnya adalah untuk sementara waktu kita berpisah dulu karena masih marah, maka tidak turun talak. Tapi tetap hati-hati mengucapkan kalimat talak. Wallahu a'lam. Gitu ya? Cukup? Baik. Satu lagi Ustaz. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, saya mau nanya, akhir-akhir ini kan tentang Palestina aja ini saya nanya. Seorang ustadz bikin konten yang intinya tentang Gaza dan Palestina, tapi kayaknya kalau disikapin kok bertentangan dengan ustadz-ustadz yang berkompeten di bidangnya. Iya. Juga yang ada di relawan kita yang ada di sana kan juga beda sama beliau. Sedangkan beliau tuh public figure dan bikin konten di YouTube yang sangat terkenal dan membuat resah anak-anak muda, terutama anak-anak saya yang sedang alhamdulillah sekarang ini lagi mencintai Palestina, mencintai tentara-tentara Palestina daripada Korea-Koreaan istilahnya. Jadi membuat resah anak-anak muda, nanya ke kita, ke orang tuanya, bagaimana cara menyikapi sebagai orang tua? Apakah suruh dikasih YouTube yang lain dari ustadz-ustadz yang berkompeten, apa bagaimana? Karena sangat menyeresahkan dari anak-anak muda sekarang. Iya, terima kasih Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, memang media sosial ini adalah media yang sangat bahaya ya Bu ya. Layaknya pisau. Pisau kalau buat motong bawang enak, buat motong buah bagus. Tapi kalau memang buat mengancam orang pasti akan banyak mudorotnya. Nah sama seperti handphone. Handphone ini kan kita nggak bisa memfilter siapa yang bicara, kemudian kita menggoogling aja, itu udah macam-macam. Intinya apa? Intinya ambil peranan orang tua secara kuat lagi untuk menyampaikan yang sebenarnya. Saya nggak tahu apa yang, mohon maaf, saya nggak tahu apa yang dimaksud dan itu siapa karena saya belum lihat ya. Tapi ala kulihal pokoknya fokuslah kepada bagaimana yang sudah semestinya. Kalau memang orang tua punya feeling, orang tua kan terkadang feeling lebih kuat. Ya, kalau memang orang tua melihat ini ada yang nggak benar nih, maka arahkan saja kepada anak kita, sampaikan kepada anak kita. Begitu banyak konten-konten yang ada di media sosial yang terkait dengan masalah Palestina, kemudian juga dari narasumber yang sangat mumpuni, maka alihkanlah kepada yang seperti itu. Sekali lagi saya mohon maaf, saya nggak tahu apa itu kontennya, tapi fokuskan, ajarkan dan arahkan anak-anak kita. Perhatikan konten yang mereka ikuti harus konten yang sesuai dengan syariat, yang jangan lari dari aturan syariat. Allahu a'lam, gitu ya. Kita aja arahkan nggak apa-apa, kita sampaikan bahwa alhamdulillah apalagi sekarang di negara Palestina ini kan lagi kita harus syiarkan bahwa kita free Gaza, free Palestina, ini harus kita syiarkan. Kalau yang memang udah mulai melenceng tinggal kita upayakan, kita kita ajak komunikasi. Karena yang paling indah adalah solusi yaitu komunikasi antara orang tua dengan anak insya Allah. Baik, Allahu a'lam. Cukup jamaah sekalian, alhamdulillah.
Langsung doa ya. Baik, sekali lagi saya mohon maaf, biasanya memang kajian ini biasanya sampai jam 11. Tapi alhamdulillah wa syukrulillah, alhamdulillah begitu penuhnya majelis ini sampai keluar-luar, sehingga jam 10 kurang pun sudah kita bisa akhirkan majelis kita. Saya memang minta sama pengurus lebih awal karena saya habis ini harus mengejar lagi, untungnya dekat sekitar setengah jam dari sini, tapi saya harus mengejar ke acara berikutnya. Saya sekali lagi mohon maaf karena lebih awal ngisi kajiannya, tapi insya Allah majelis kita, pertemuan kita di waktu yang lebih awal ini akan tetap mendatangkan kebaikan, ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya jamaah sekalian, kita bersyukur kepada Allah. Sekali lagi kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Jangan hanya kita bentuknya saya bersyukur, tapi juga kita tunjukkan dengan bentuk konkret. Tadi yang saya sampaikan, jangan lupa ikuti jejak baginda Rasul, amar ma'ruf nahi munkar minimal pada anggota keluarga kita. Yang kedua, sibukkan hari-hari kita dengan hidupkan majelis-majelis ilmu, karena ilmu itulah yang kelak akan kita bawa sampai ke hari kiamat, yang akan kita bawa ke dalam alam barzah. Ilmu yang kita dapat jangan lupa segera juga langsung kita amalkan, agar di alam kubur kita penuh dengan amalan-amalan kebaikan, karena al-qabru sundukul amal, kubur itu kotak amal buat kita. Kalau kita masuk ke dalamnya nggak bawa amal, rugilah kita. Mumpung hidup kita masih ada, umur masih ada, ajal masih jauh insya Allah. Tapi kita nggak tahu, tapi ala kulli hal selama kita masih hidup di muka bumi masih ada kesempatan. Ad-dunya darul amal, dunia tempatnya beramal, maka kelak kita akan mendapatkan keberuntungan dunia dan akhirat, akan terjaga iman Islam kita, maka kita akan mendapatkan keberuntungan, kelak mendapatkan pertemuan indah kita dengan baginda Rasulullah SAW. Amin ya rabbal. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim. Ya arhamar rahimin irhamna, ya arhamar rahimin irhamna, ya arhamar rahimin irhamna. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa li azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, pandanglah kami pada pagi hari ini dengan pandangan penuh rahmat-Mu. Pandanglah kami pada pagi hari ini dengan pandangan cinta-Mu. Hapuskanlah dosa-dosa kami ya Allah. Hapuskanlah khilaf-khilaf kami ya Allah. Penuhilah hati kami dengan cahaya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kuatkanlah hati kami menghadapi berbagai macam ujian. Berikanlah kekuatan pada badan kami untuk beribadah. Seringkanlah lisan kami untuk berzikir dan bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang soleh dan soleha. Jadikanlah keluarga kami keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pandanglah saudara kami yang berada di Palestina, berikanlah keselamatan kepada mereka, berikanlah kemenangan kepada mereka, berikanlah kekuatan, kesabaran kepada mereka. Segerakanlah bebaskan negara Palestina, segera bebaskanlah negara Gaza, yang insya Allah dengan rahmat-Mu, dengan kemampuan-Mu semua maka akan baik-baik saja. Ya Allah, ya Tuhan kami, pandanglah mereka yang telah wafat di negara Palestina dan wafatkanlah mereka dalam keadaan syahid. Bangkitkanlah mereka dengan kebangkitan yang mulia. Ya Allah, ya Tuhan kami, tetapkanlah iman Islam kami. Berikanlah kemudahan kepada kami untuk bisa mencontoh kepada mereka, saudara-saudara kami yang di Palestina, agar tetap iman Islam kami, dan wafatkanlah kami dalam keadaan husnul khatimah. Bitilkan niyal hadratin Nabi al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf, mohon ridha. Mudah-mudahan semua doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai ketemu lain kesempatan. Mudah-mudahan sekarang kita kumpul di sini, satu masa kita berkumpul dengan baginda Rasul di syurganya
hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit Waalaikumsalam ya. warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, Ustazah Kotrunida. Semoga kita bisa menjadi umat yang sebaik-baik umat, yang bisa melaksanakan kebaikan dan mencegah kemungkaran, dan terus istiqomah untuk bertalabul ilmu, dan yang terpenting adalah bisa melaksanakan apa yang sudah kita dapatkan. Kami mohon maaf lahir batin, informasi insya Allah minggu depan, Kamis depan, kajian kita diisi oleh Ustadz Subki Al-Buguri, kembali jam 9.